Korbit Humas. Kemudian nanti ada sedikit diskusi juga utama terkait teknis pelaporan ke Jakarta dan lain-lain. Yang ketiga nanti akan ada penyerahan hadiah buat Bawaslu kota yang performa kehumasannya terbaik di Sumatera Utara. Jadi tepuk tangan dulu. Jadi nanti kita akan panggil 10 besar aja ya untuk mewakili mewakili kita kasih draft sertifikat, karena sertifikat yang aslinya belum ditandatangani oleh ketua. Nanti menyusul sertifikasinya. Jadi nanti kita kasih draft sertifikat piagam buat 10 besar. Akan kita panggil ke depan. Dan khusus untuk peringkat 1, 2, dan 3 akan ada hadiah spesial. Tangan sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah bersama. Dan kemudian akhirnya nanti adalah penutupan. Oke, tanpa memperpanjang kata, selanjutnya kita lanjut ke kegiatan berikutnya, diskusi terkait evaluasi dan program kerja ke masa depan yang akan dipandu langsung oleh Pak Korbit. Waktu yang tepat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin turun ke bawah saja. Baik, rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita semalam, bahwa ini barangkali kegiatan kita yang terakhir untuk divisi humas, di mana keseluruhan rangkaian hampir 2 tahun kita sudah menyelesaikan kebersamaan kita dalam 2 tahapan sekaligus pemilu dan pilkada. Secara garis besar semalam saya sudah menyampaikan poin-poin yang bisa saya akumulasi menjadi hasil evaluasi secara personal yang akan saya gunakan ke depan bagaimana menata, membenahi, menyusun dan memperkuat kehumasan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Sumatera Utara. Akan tetapi saya juga mau menarik dari kawan-kawan seperti apa sebenarnya kehumasan atau model yang menurut teman-teman program atau model kehumasan ke depan yang akan kita lakukan mungkin di tahun 2027. Kalau nanti memungkinkan ada kegiatan-kegiatan misalnya di 2025 dan 2026 yang bersifat budgeting atau non budgeting, nanti akan kita laksanakan. Tetapi kalaupun tidak, mungkin masukan ini akan saya gunakan di penyusunan program di tahun 2027. Nah, saya mau teman-teman kabupaten kota tolong diberikan masukan yang sejujur-jujurnya. Kita sedang berada pada level yang sama di diskusi ini. Di ruangan ini kita sedang berada pada level yang sama, di mana kita semua sama-sama mencintai lembaga kita, sama-sama mencintai posisi kita, jabatan kita, sama-sama mencintai tempat kerja kita, sehingga teman-teman bisa dengan benar-benar dari hati memberikan masukan. Gak usah khawatir, nanti gini, gak usah khawatir, silahkan berikan masukan, nanti akan saya pandu langsung dan akan dicatatkan sama Anju, ya, dicatatkan sama Anju, yang kemudian nanti menjadi bahan diskusi kami ke depan dalam menyusun program bersama Bu Kabat dan teman-teman staf di Bawaslu provinsi. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya coba kasih gambaran. Yang pertama, bagaimana membangun hubungan dengan eksternal, khususnya dengan teman-teman wartawan. Coba teman-teman kasih masukan bagaimana proses pendekatannya, bagaimana proses penyusunan anggarannya, ketersediaan
pembagian anggarannya, atau mungkin lebih teknis teman-teman misalnya bisa menggambarkan kalau kabupaten yang 3 itu butuh sekian kali pertemuan atau sekian gambaran budgetnya, atau misalnya kalau memungkinkan misalnya diusulkan di tingkat provinsi kita MOU dengan lembaga-lembaga besarnya, lalu di bawah seperti apa nanti teknisnya, coba teman-teman kasih gambaran. Itu yang pertama, membangun hubungan dengan eksternal secara khusus dengan wartawan. Berikutnya nanti mungkin soal pengelolaan media sosial seperti apa. Kita kan sudah punya Perbawaslu. Di Perbawaslu itu memang saya secara pribadi melihat itu Perbawaslunya cukup kaku. Untuk mengucapkan selamat aja sebenarnya nggak bisa di situ. Untuk mengucapkan selamat, untuk menyampaikan pesan-pesan yang berbahasa kedaerahan nggak bisa. Nah, coba teman-teman kasih masukan juga bagaimana sebenarnya selera atau model yang lebih tepat pengelolaan media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram atau akun-akun yang lain. Seperti apa modelnya yang ke depan ini mungkin bisa menjadi bahan bagi kami atau bahan bagi saya sendiri untuk melahirkan katakanlah SOP. Nanti bisa aja misalnya kalau ada usul saran dari teman-teman, bisa aja kita buatkan SOP selain Facebook atau akun resmi yang dipandu oleh Jakarta secara nasional, bisa juga kita bikin SOP, kita lahirkan medsos yang berbasis pengelolaannya di tingkat divisi, yang mungkin bisa kita lebih leluasa dalam pengelolaannya, termasuk juga nanti bagaimana urusan penganggarannya misalnya. Katakanlah untuk bisa bikin centang biru kita nanti menggunakan anggaran dari kantor atau bagaimana, nanti saya diskusikan lagi dengan tim keuangan bagaimana supaya ini bisa sejalan dan sesuai dengan kebutuhan kerja kita. Ini pengalaman saya waktu begitu saya datang di Bawaslu Sumut, lalu saya bekerja selama beberapa bulan tanpa konsultasi ke Jakarta. Saya menggunakan akal pikiran sendiri, penerjemahan sendiri, tetapi banyak saya terbentuk di proses-proses seperti itu. Begitu saya komunikasi dengan Jakarta, ternyata banyak ruang bagi kita ternyata punya fleksibilitas dalam berkegiatan. Hanya saja karena kurang komunikasi, program-program yang di awal itu menjadi kaku. Ternyata setelah saya komunikasi, ternyata bisa bikin FGD, bisa bikin RDK, bisa bikin komunitas, bisa bikin spanduk, bisa bikin ini. Ternyata banyak sekali program yang bisa kita jalankan yang mungkin di benak teman-teman itu sebelumnya nggak ada. Nah, kita mulai masukkan teman-teman. Poin pertama tadi membangun hubungan dengan eksternal, yang kedua pengelolaan media sosial, yang ketiga satu lagi bagaimana mengelola komunikasi di internal. Contoh bagaimana data dan informasi penanganan pelanggaran, bagaimana mensinergikannya supaya Humas leluasa menyampaikannya kepada publik dan Humas punya ruang mengelola menggunakan manajemen konflik di luar, sehingga teman-teman penanganan pelanggaran, teman-teman divisi yang ada di dalam itu bisa bekerja dengan tenang. Itu yang ketiga, atau hal-hal lain yang menurut teman-teman perlu kita benahi. Mereka. Ini jangan semakin lama nanti aku ngomong. Yuk, kita mulai. Dari mana duluan ngasih masukan? Kita pakai waktunya sekitar 30 menit. Simalungun, boleh? Ya paling tidak yang 3 hal itu tadi. Oke, silakan. Yuk, Putri kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Kami dari Kabupaten Tapanuli Tengah sedikit memberikan masukan dan saran pada kita semua, Humas. Yang pertama terkait kita Humas ini pengennya kita 100%
seragam gitu loh kan. Jadi ada KAK, ada tema yang dari provinsi yang akan diturunkan kepada kita semua. Jadi misalnya untuk tahun 2025 ini di bulan 1 misalnya gitu kan, kita tema apa ini? Tema kita mau untuk pemilih baru atau apa gitu kan. Nah itu kita setiap humas kita gencar untuk mengupload atau men-share hal seperti itu gitu. Nah jadi ada yang kami inginkan itu ada tema atau subtema yang sudah ditetapkan dari provinsi dari mulai bulan 1 sampai bulan 12 yang nanti kaminya di kabupaten kota gencar untuk mensosialisasikan itu gitu. Nah jadi kami dari humas ini mensupport dari provinsi gitu. Nah provinsi kasih tema, kami dari kabupaten kota itu KAK-nya gitu, karena ada kerja yang akan kami lakukan di kabupaten itu apa. Bukan kami nggak bisa bereksperimen atau berapa. Cuma nanti takutnya dari kabupaten lain mengupload ini, kabupaten ini. Jadi istilahnya nggak satu tujuan kita yang humas ini jadinya ke depannya. Nah kalau kami di Kabupaten Jawa Tengah, insya Allah ke depannya untuk tahun 2025 kami tetap menggunakan, kami sudah ada podcast dari dulu kan, channel podcast kami juga ada. Rencananya untuk tahun 2025 ini kami mengundang yang namanya penguas dari mulai Kapolres, terus untuk gimana saran masukan selama pilkada kemarin, apa kekurangan, apa permasalahan. Nah itu kita panggil semua dari mulai Satpol PP, kepala dinas terkait, semua itu nanti kita undang per bulan itu ada ininya, ada rencana kerja kami juga di situ gitu. Jadi untuk kegiatan itu kami juga di Kabupaten Jawa Tengah sudah ada namanya Kang Pantau. Kang Pantau ini udah jalan juga kemarin itu selama kurang lebih 6 bulan. Tapi karena memang ada sedikit kendala di peralatan, off kami di Kang Pantau ini gitu. Jadi memantau keseluruhan kabupaten, kecamatan. Jadi kami mohon kepada kami humas, ada KAK, ada tema yang dipersiapkan provinsi untuk kami melangkah dalam waktu 1 tahun ini gitu. Nah itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Tapanuli Selatan. Tengah. Tapanuli Tengah. Oke, sorry. Ada KAK, ada isu, ada tema, ya. Keren juga itu, keseragaman. Tetapi tema-tema di daerah nggak apa-apa, beda-beda. Kreasinya beda-beda. Misalnya dari sisi bahasa, dari sisi logat, dari sisi gaya komunikasi bisa beda-beda. Tetapi ada temanya nanti kita. Oke. Selanjutnya ada. Coba kasih. Gimana menurut teman-teman? Apakah udah tepat ini langkah yang dilakukan oleh divisi humas ini? Atau dengan bahasa lain, ada nggak ide yang lebih kuat lagi yang bisa kita gunakan supaya kehumasan kita ke depan itu lebih matang, lebih leluasa, lebih keren? Artinya teman-teman bangga menjadi Bawaslu karena humasnya bisa memoles lebih mantap gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk, siapa yang bisa ngasih masukan? Ayo. Nah, salah satu yang saya hadapi misalnya begitu diskusi, kenapa kurang bergairah di kabupaten kita pemberitaannya? Oh, yuk. Terima kasih. Yang pertama di humas kita ini, pertama kalau yang kita alami di Mustoli itu memang kendala di SDM-nya. Yang pertama. Kemudian ada timpa tindih dengan kewenangan antara humas dengan PPD.
yang itu akan rancu. Kemudian kalau kita bicara anggaran, kami di sekretariat, saya sendiri sebagai Korsek ragu-ragu untuk misalnya ini ada publikasi kita yang mengundang misalnya konversi pers. Ini untuk uang saku media kan, teman-teman wartawan ini kita standarnya 5. Kemudian kalau bicara di media ini, kita misalnya publikasi, kita kan punya standar harga. Justru yang terjadi adalah kita mempedomani penawaran dari medianya, dari institusi medianya, bukan dari wartawannya dalam hal ini, tapi dari institusi medianya, penawaran harga dari situ. Karena kalau kita berpatokan misalnya menyerahkan ke kita ke dalam, karena kadang kita kan anggarannya gelondongan tiba-tiba 10 juta, 20 juta, tapi standarnya kita membayar ke pihak ketiga ini apa? Dan saya pernah berbenturan dengan itu, pengalaman, kita cari pun referensi nggak ada. Jadi itu salah satu. Kemudian untuk komunikasi dengan teman-teman media ini sebetulnya yang paling pas sebetulnya lebih baik diselesaikan di warung kopi, Pak. Kan sebetulnya yang harus dibangun itu hubungan emosional, sportif, sekretariat, personal sebetulnya. Dan itu kan gaya komunikasi masing-masing. Tapi untuk ke depan, kalau humas kita mau besar, memang kita harus menyiapkan orang yang mumpuni di setiap Bawaslu kabupaten kota untuk kita menyiapkan betul-betul memahami tentang kehumasan ini, mengerti tentang jurnalistik, bagaimana membuat isu-isu itu berpihak kepada Bawaslu-nya. Tapi sehingga respon masyarakat melihat bahwa oh betul ada Bawaslu, ada pengawasan pemilu, ada pengawasan tahapan. Jadi kita lemahnya di situ. Apa yang aktivitas kita ada, kita pun ragu-ragu untuk mempublikasi. Itu aja dulu. Baik. Ini butuh jawaban ini, Pak Asep. Jadi ke depan ada beberapa masukan juga sih. Kalau standar harga, tapi nanti Bu Eli mungkin bisa menambahkan, standar harga itu sebenarnya ada semua, Pak. Setahu saya ada semua. Contoh, kalau saya mau menggunakan wartawan senior, kemarin saya baca ada standarnya 450 apa 650 gitu. Kalau saya mau membayar 300 sampai 700, mungkin abang yang belum terlewatkan mungkin ada itu standar harganya. Saya sendiri pernah lihat. Kalau saya mau menjadikan narasumber, kalau dia golongan ini, kalau dia setingkat ini, ada semua, Bang. Saya lihat kemarin ada semua. Tapi mungkin nanti bisa koordinasi dengan Bu Eli. Ada Bu Eli ya. Kalau dia bayar satu berita rutin, ada maksimal sekian, ada kemarin itu, Bang. Nanti teknisnya mungkin Bu Eli komunikasi aja sama Bu Eli. Kalau standar harga sejauh ini nggak ada masalah, setahu saya. Oh, nanti dibantu Kak Eli ya. Ya, dijawab aja. Tapi harusnya abang selaku Korsek tahu dong. Itu kalau nggak salah apa di PMK ya? Saya di PMK kemarin itu. Putri, di PMK berapa kemarin itu? Yang kemarin kita bahas menyusun yang 75.000, yang aku screenshot sama kamu, daftar harga itu. Hah? Bukan ya, dari RI. Ada dari Pemprov, ada juga dari, oh iya, kalau kita menggunakan NPHD mungkin kami kemarin menggunakan daftar harga yang dari provinsi. Tapi kalau dari Bawaslu-nya juga ada, tetapi dia nggak spesifik, dia lebih kepada jasa. Kalau dari Bawaslu-nya kayaknya gitu kemarin, jasa dia 750, 350, 350 sampai 750 gitu. Kalau dia di Pemprov kemarin itu detail dia. Bahkan di situ ada kalau dia waspada sekian tarifnya, kalau dia tribun sekian. Bahkan itu
kalau Peprosu udah sampai nama medianya pun disebutkan angka harganya. Kalau dia di Nias mungkin peraturan daerah. Saya pernah sampai ke Pemko, ke Kominfo-nya juga, itu minta ada nggak peraturan wali kota tentang standar harga itu. Memang rancu deh Pak. Itu butuh apa mungkin ya? Butuh cross check lebih Saya baru dengar jauh. kalau di provinsi dia punya bisa aja sebetulnya Bisa, pakai ada. standar. Di Papak Barat pun yang termuda kabupatennya ada ya dia. Saya dulu jadi wartawan, saya lihat juga kalau berita ini sekian, kalau ini benar bisa Pak, ada. Tapi mungkin nanti abang coba cek lagi, mungkin aja Pemko-nya juga belum mengeluarkan ya. Yang pasti standar harga itu ada semua. Kalau itu nggak ada masalah, kurasa hanya soal komunikasi. Kemudian tumpang tindih kewenangan juga di kabupaten lain ada merasa tumpang tindih kewenangan antara kehumasan dan ini BPID. Ada persoalan di kedua bidang itu kabupaten kota lain. Biar sekali bahas kita. Sebenarnya nggak ada Pak. Sebenarnya nggak ada. Hanya saja kalau dia berkaitan dengan informasi, kalau dia kebutuhan informasinya nanti masuknya atau prosesnya lewat PPID. Kalau dia proses-proses hubungan atau pergaulannya itu kehumasannya, kira-kira gitu aja nih. Yang secara aturannya juga PPID itu dibawahi oleh humas, tetapi eksekutifnya Kasek, teknisnya Kasek, kira-kira gitu. Kalau di Bawaslu provinsi sejauh ini nggak ada kendala. Jadi kalau ada permohonan informasi itu masuknya ini resmi, permohonan resmi misalnya daftar nilai Panwascam itu harus lewat PPID. Tapi kalau dia konfirmasi misalnya perkembangan penanganan pelanggaran, pengawasan tahapan dan yang lain itu kehumasan Pak. Kalau dia butuh berkas misalnya berkas pengumuman itu harus lewat PPID. Tapi kalau dia konfirmasi hasil pengumuman bisa aja lewat kehumasan. Nah kalau sengketa dia masuk sengketa informasi nanti masuk dia melalui PPID. Hanya itu. Sejauh ini belum ada sih ya. Atau ada kabupaten kota lain juga mengalami hal yang sama? Soal kewenangan? Ada ya? Peneliti ada Bang? Pernah itu Bang? Tumpang tindih itu? Belum pernah ya? Nah nanti mungkin coba aja dibawa diskusi sekali Bang, Pak Kasek menghadirkan Kordipnya sama Kaseknya di bedah Perbawaslunya kewenangan BPID itu di mana, ruang lingkupnya di mana, lalu kehumasan itu juga kewenangan di mana, ruang lingkup kerjanya di mana. Ini hanya mungkin butuh diskusi ini aja, diskusi bersama. Tapi nanti kalau masih butuh diskusi yang lebih teknis nanti bisa aja aku undang hadir atau aku yang turun ke sana kita bahas lebih teknis. Hubungan emosional ya betul. Tapi polanya Bang, aku juga sampai hari ini gimana ya caranya supaya ini teman-teman itu fleksibel pada wartawan, fleksibel juga berkomunikasi antar divisi, ketua dengan anggota dengan Kasek. Ada yang bisa ngasih masukan kawan-kawan bagaimana supaya hubungan emosional di lingkup Bawaslu itu cair gitu. Ada yang bisa ngasih Pak Marudi, Pak Dedi yang lama-lama ini khususnya bagaimana membangun hubungan ini supaya antara anggota dengan Kasek itu kita bisa cair gitu. Coba ada. Coba. Ada di sini soalnya, udah senyum dia. Baik, terima kasih pimpinan. Ini pengalaman juga, terutama saya memimpin selama menuju 2 tahun ini. Selama ada pergantian konsep kami dari yang lama dengan yang baru sekarang ini Pak Suryanto. Tapi di dalam perjalanan konsep kami yang lama itu sebenarnya tidak ada hal-hal yang
tidak ada miskomunikasi, tidak ada. Karena kenapa? Kalau sama Polsek ini sebenarnya sangat simpel, apabila tidak ada masalah penggunaan anggaran tidak menyalahi aturan, sebenarnya fine-fine aja. Kadang penggunaan anggaran yang tidak semestinya harus dilakukan, atau misalnya para pimpinannya mengatakan harus begini, misalnya itu, tetapi oleh aturan yang disampaikan oleh para Polsek kita tidak bisa. Nah, ini sebenarnya di sini akar yang saya lihat ya, pengalaman menjadi akar yang potensi terjadinya hubungan yang tidak baik antara sekretariat dengan pimpinan di kabupaten. Dan sejauh ini fine-fine aja. Dan ketika misalnya pergantian antara Polsek kami dengan Polsek lama dengan yang baru sekarang ini, bukan karena ada sesuatu hal, tapi karena memang kebutuhan mungkin hasil evaluasi kebutuhannya sebuah pimpinan atau sekretariat yang baru, yang lebih energi dan lebih lebih humble ya di dalam melaksanakan kegiatan di sekretariat pemerintah. Jadi bukan karena sakit hati kira-kira gitu pimpinan di pengalaman kita di Bawaslu Kabupaten Kalimantan Utara. Nah, ini juga peran daripada ketua, saya pikir sangat potensial. Artinya harus bisa mencairkan suasana ini dalam posisi yang netral dia terhadap sekretariat dan netral juga terhadap pimpinan, jangan berpihak. Nah, saya pikir pengalaman di laporan begitu pimpinan. Sampai sekarang ini kami masih humble, masih fine-fine aja, karena kami tidak, terus terang kami tidak mencampur di anggaran kan gitu. Dan Pak Suyansa itu ya Pak, dia ketawa aja sebenarnya kelakuan besar dia. Oke, pimpinan pengalaman di laporan. Oke, Pak Kasih bilang udah selesai sih Pak Ketua. Nanti apa sudah Pak? Oke, Waslu. Mana Pak Sari? Pak Aceh. Di barang kasih baik. Kemudian di dua ngomong. Di bawah. Ya, terima kasih. Yang bersama. Mana yang saya katakan biasanya sifat kekeluargaan bahwa bagaimana kita membina rumah tangga, anak itu juga ya di lembaga ini ya, kita jadikan bahwa anggota kita ini juga adalah keluarga kita. Jadi sama kasih sama anggota yang lain gitu. Nah, kami di Balai ya saling support lah, saling mendukung. Ya, ketiga anggota juga kan ada bagian daripada kesuksesan kita kan juga dari suksesnya suatu lembaga, tentunya nanti ketuanya juga yang begitu. Ya, jadi anggotanya tetap harus didukung lah. Kalau kayak anggota yang mau ujian dibantu, ya, dikasih ongkosnya kayak satunya juga kalau bermutan enggak. Jadi silakan itu aja kalau misalnya yang selalu bilang kalau dari sekretaris itu bagaimana tempatnya namanya proses kita mengadakan itu bagaimana kembali mensupport anggota kita supaya bisa artinya anggotanya juga menghormati ketika kita support. Kalau nggak kita support ya cek aja kan ya kan ada kira-kira seperti itulah. Artinya menjaga kekeluargaan. Dan mungkin beberapa kali kita ada konsep ya, pernah saya alami, pernah Pak Saprul, pernah Pak Beri ya, pernah ya Bu Astari, yang bersama lah kekeluargaan itu pasti diciptakan lah. Selalu adem, air aman ya. Nah itu aja. Yang kedua saya mau menyampaikan juga perkara internal tadi, eksternal ya. Nah, perkara eksternal ini tadi. Nah, kesusahan juga maunya kan bagaimana
ketika ada kasus nantinya seperti yang kita contohkan kasus agak viralnya batubara lah kemarin itu. Nah itu kan ketuanya bingung, tiba-tiba udah semacam ada konversi pers. Tiba-tiba wartawan membludak saya minta keterangan masalah viralnya kegiatan itu. Nah, tercermin dari situ, saya pikir juga kita di kabupaten kota kan perlu juga adanya konversi pers ketika ada bahan atau yang perlu kita sampaikan ke masyarakat yang begitu kira-kira ada permasalahan atau adanya perkara yang harus kita sampaikan. Nah ini kan butuh anggaran karena kita ketahui bahwa kepolisian juga ada konversi persnya, terus kejaksaan juga ada konversi pers. Nah kita kan juga perlu juga nanti konversi pers ketika ada mengklarifikasi masalah di daerah itu. Kita perlu ya memanggil kawan-kawan wartawan senior gitu, kira-kira apa konversi pers untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tangani, nah seperti itu. Nah ini ya anggaran konversi pers ini nggak ada. Ya. Artinya kan uang rilisnya ya, rilis untuk disampaikan gitu. Dan selama ini kan kita lakukan kalau ada semacam itu ya semacam pribadi yang kita berikan rokoknya, apanya gitu. Nah kawan-kawan untuk yang selama ini kan pendekatannya pribadi kita ya, ngopi sama gitu, sama kawan-kawan. Sehingga mudah-mudahan untuk kita kembali ya, mulai dari tingkat organisasi BBI-nya, OAI-nya, apanya, yang mudah-mudahan berita diri guru tentang evaluasi kita kembali, mudah-mudahan nggak ada itu yang mau tulis lagi. Ya, karena dia hubungan bagus tadi yang disampaikan pimpinan kita ya, bahwa memang hubungan itu harus dijaga bagaimana supaya nggak ada rasa kesal di antara para wartawan sama kita. Ada istilahnya apa namanya? Waspada ya Pak? Walau sedikit pasti ada. Nah, jadi nggak kecewa kawan-kawan wartawan itu untuk datang ke kita, jumpa kita gitu. Walaupun udah ngopi-ngopi pulangnya ada juga waspada kita di sedikit pasti ada. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan pimpinan untuk sebentar ya. Baik. Terima kasih Bang Dedi, tepuk tangan untuk Bang Dedi dan Bang Marudi. Iya, fleksibel ketuanya Bang ya. Ketuanya fleksibel, selalu berinovasi supaya hubungan itu cair. Ya, kalau agak-agak stres dikit sebagai ketua agak diabaikan stresnya. Ya Bang ya. Nah selain ketua, kasek juga. Ya kalau kaseknya lagi pusing, kalau ternyata kebutuhannya lagi santai, ya udah pusingnya nanti aja dulu. Kira-kira gitulah tangkap dari ngomong kita yang nah kemudian persoalan anggaran, aku juga sebenarnya Bang dari awal udah di pikiranku kemarin, ini gimana supaya anggaran di kabupaten kota ini ada, khusus untuk yang sifatnya dadakan, konferensi pers, siaran pers, pengalihan isu atau apapun itu situasinya. Nah kemarin aku coba koordinasi dengan divisi SDM, Bang, bisa nggak anggaran yang di bawah Sumut ini dikasih 100 kabupaten kota ini, 100 kali 33, anggaran humas Sumut ini digeser 100 atau limpul-limpul. Tujuannya untuk itu Bang. Aku membayangkan memang waktu di kabupaten kalau tiba-tiba ada dadakan situasi, tiba-tiba wartawan ramai, mengendalikannya sulit. Siapa yang hadir di situ pimpinan, itulah nanti yang bengek itu. Iya kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada Bang. Aduh. Setelah aku komunikasikan ternyata nggak ada memang yang bisa dilakukan. Yang sifatnya seperti kebutuhan kita dadakan langsung dikasih nggak ada. Kita paksaan gimana pun sama kasetnya itu nggak bakal ada.
Tetapi ada solusi-solusi. Nah, salah satu solusi, tapi mungkin di kabupaten kota nggak bisa RDK itu kan ya. Jadi di bawah Sumut itu Bang, aku tuh nggak punya uang dadakan begitu. Tetapi kapanpun aku konferensi pers, siaran pers, ngopi atau apapun namanya, ada namanya RDK, rapat dalam kantor. Walaupun nanti ngobrol-ngobrol atau siaran pers, kami anggap RDK, dananya itulah kami pakai. Itu berapa Kak sekali ketika? Uang harian sama transport berarti sekitar 245 ya, 245.000 Pak. Jadi kapan aja Bang Ketua butuh itu, paling tinggal telepon aku. Kalian persiapkan yang SPJ, nanti Bang Aswin konferensi pers. Pulangnya nanti 247.000. Tapi di kabupaten kota nggak bisa RDK ya. Yang ada itu apa ya? Kalau di kabupaten kota yang sifatnya seperti itu rapat dalam kantor ada yang bisa dibayarkan di kabupaten kota. Ada Pak Kasih. Apalagi yang ada yang bisa dibayarkan? Kurasa itu yang harus kita cari. Lalu kita tambah kuotanya. Secara internal apalagi yang bisa kita bayarkan? Wah, SPPD lah ya. Kita bisa nggak memberikan SPPD kepada eksternal di kabupaten kota? Kalau di provinsi bisa? Bisa Pak. Kalau wartawan misalnya diberikan SPPD, bisa nggak? Bisa. Kalau di provinsi bisa? Pernah Pak? Untuk melibatkan kawan-kawan pers. Bisa. Ya seperti biasa, 150 apa semakin. Iya. Artinya kalau secara regulasi pokoknya wartawan bisa kita bayarkan SPPD-nya. Ada kabupaten kota lain pernah melakukannya? Kalau di bawah Sumut bisa. Mau jadi narasumber dia bisa, mau monitoring bersama dia, itu persoalan nomenklaturnya aja itu nanti. Tetapi bisa. Nah, ini apa kita juga bilang bisa. Nah, ini salah satu ruang yang bisa kita gunakan. Hanya saja mungkin nanti ada semacam kesepakatan di dalam forum pleno kita di kabupaten bahwa kita sediakan misalnya 100 SPPD untuk eksternal, 70 itu untuk wartawan. Jadi begitu siaran pers, yang dari 70 ini lagi tampil. Begitu konferensi pers, mau kegiatan-kegiatan apapun itu, kita sepakati aja ini tidak digunakan kepada siapapun kecuali kepada wartawan. Misalnya gitu. Jadi Bawaslu Sumut itu 30 Kak ya, 30 RDK-nya. Itu nggak punya tema itu. Kapan aja nanti perlu koordin atau aku, itu kami pakai. Aku pun baru tahu Bang. Dan satu lagi, teman-teman juga ada koordinasinya. Ini secara khusus koordin koordin humasnya. Itu beberapa kali saya sampaikan di grup. Ada yang kesulitan soal ini, ada yang komunikasi. Nggak ada yang komunikasi. Tapi ke depan mungkin inilah jadi catatan Des, coba dicatat nanti. Membuka ruang pembiayaan siaran pers, konferensi pers, kegiatan-kegiatan bersama dengan wartawan di tingkat kabupaten kota. Mungkin itu ya. Nanti sebisa mungkin kita dorong anggarannya. Kalau bisa dari provinsi, kalau tidak memungkinkan nanti teman-teman kabupaten kota yang akan berdiskusi antara pimpinan dengan kaseknya. Jadi teman-teman nggak koyak-koyak kantong sendiri lagi. Kita perlu siaran pers, ini udah kacau balau ini situasi. Kita perlu mengimbangi ini. Berapa orang? 20 wartawannya. Nanti kita undang aja 20, pulangnya dia bayar. Maka saya nanti tinggal teman-teman staf menyusun SPJ-nya sebagai perjalanan dinas. Nanti TN ketua misalnya SPD-nya untuk 20 orang. Nah ini mungkin salah satu solusi. Selain itu ya beritanya kita bayar, itu mungkin standar harga. Kalau dia di pilkada nanti menggunakan standar harga kabupaten kota. Kalau di Papua Barat jelas ada itu.
Aku kemarin cek jelas ada 125 beberapa gitu, satu berita itu jelas bisa. Tapi nilainya memang segitu. Kalau di provinsi itu 75.000 rupiah satu berita. Ada yang bisa ngasih masukan lagi terkait membangun hubungan di internal tadi? Teman-teman abang-abang dari kabupaten kota, batubara lah mungkin, cemana kemarin manajemen apanya, krisisnya di situ. Terima kasih pimpinan. Mungkin sama ya pimpinan dengan kabupaten kota lain, apa yang disampaikan Pak Didi tadi justru sama. Tapi yang jelas memang yang pertama kita masing-masing korbit ini saling memahami dulu, apalagi terkait posisi media di masing-masing kabupaten kota. Saya kira ini persoalannya berbeda-beda, kemudian cara pendekatannya juga berbeda. Tentu apa yang disampaikan pimpinan dari awal sudah jelas ya, ketika kita pendekatannya secara pertemanan dengan media ini bukan semata-mata uang sebenarnya, karena di kantor kita itu ada anggaran yang non-am. Ya, saya kira kalau yang kami lakukan di kabupaten, kita ajak ngopi di kantor, kita siapkan kopi Aceh, habis itu kita support, kalau ada makan siang ya kita kasih makan siang, kalau ada sedikit-sedikit kita merokok ya mereka merokok. Jadi nggak semata-mata ada ampau yang harus kita berikan. Tapi kemudian pada proses pilkada kami membentuk satu grup dengan kesepakatan pleno, grup media center Bawaslu Kabupaten Batubara dikoordinir dengan staf kehumasan. Ada sejumlah 35 media di Kabupaten Batubara. Sampai hari ini grupnya itu masih aktif. Kemudian ada anggaran yang kita revisi kemarin, itu bermedia itu satu bulannya 160.000 bermedia. Ada berita? Harga berita itu satu berita 50.000. Nah, jadi satu berita 50.000 kita batasi dan kita sepakati dengan rekan-rekan media itu satu bulannya 3. Jadi kalau lebih 3 berita satu media, ya, satu bulan. Media 3 berita satu bulan 3 berita. Kalau misalnya lebih itu tidak kita bayarkan, atau kalau kurang kita hanya bayar 100 lebih saja. Jadi ada kelebihan 10.000 untuk pajak. Jadi itu metode yang kita lakukan. Kemudian terkait RBK, rapat dalam kantor itu juga sering kita gunakan di Kabupaten Batubara ya. Tapi kemudian saya juga baru tahu itu ada anggaran perjalanan dinas untuk eksternal, misalnya media. Jadi itu belum pernah kami lakukan. Nah, kami juga belum ketemu itu di petunjuk teknis pengelolaan anggaran itu, bahwa teman-teman atau rekan-rekan media itu perlu atau bisa melakukan SPPD atau menggunakan SPPD ke misalnya ke Pangpascam atau ke desa-desa bersama Bawaslu. Tapi yang sering kami lakukan itu RDK, karena RDK itu kita anggarkan hanya sekedar makan minum saja pimpinan. Jadi Berarti berapa nilai itu kalau makan minum? makan minum saya kurang tahu pimpinan. Tapi dia hanya jamuan tamu gitu. Oh, dari jamuan tamu, bukan Iya. RDK berarti? Iya, RDK. Kita nggak bisa Beda Pak. RDK itu memang kalau kita di Bawaslu Sumut resmi dia ada uang makannya, ada uang hariannya, jadi 247 tadi katanya. Itu memang dia menaikkan RDK gitu. nggak ada pimpinan. Oh. Kalau di Kabupaten Batubara itu diberikan
ya nggak diberikan uang transport, tapi kita lakukan itu biasanya per bulan. Nah, jadi di situ kita memberikan uang media tadi 160.000 tadi. Nah, di situ sekaligus mereka kita undang, coaching Pak Jerry sama teman-teman media. Dan kita juga undang beberapa media di Kabupaten Bandung Barat menjadi narasumber. Itu pimpinan. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk Batu Bara. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi disampaikan pimpinan ada masukan-masukan, kalau dari kami Bawaslu Kabupaten Simalungun ada beberapa hal yang menurut saya ini menjadi bagian dari prioritas sebenarnya. Yang pertama terkait peningkatan SDM. Jadi beberapa kegiatan dari Humas itu kurangnya pelatihan pimpinan. Sebenarnya ini harus ke divisi Humas RI sebenarnya sih terkait pelatihan. Benar. Itu pelatihan staff. Iya, staff. Jadi macam gini pimpinan, ada pelatihan fotografi, videografi, sehingga produk yang dihasilkan ketika mau di-share baik itu di media itu lebih berkualitas. Ya kan, contoh ada mungkin semalam itu ada pelatihan jurnalisme juga kan yang dilakukan Bawaslu RI dari divisi apa itu Kapus Litbang Diklat Di Bandung. enggak di Provinsi Beda. iya, tapi yang terundang itu ketua dan SDM. Ya, kita juga berharap pelatihan yang seperti ini diberdayakan untuk staf khususnya di divisi Humas, sehingga ketika kita men-share kegiatan-kegiatan kita dan lain sebagainya itu lebih berkualitas lah, baik itu pelatihan-pelatihan seperti fotografi, videografi, jurnalisme dan lain-lain. Itu dari kami pimpinan kan. Yang kedua, ketika SDM-nya sudah terpenuhi, pastinya kita juga minta perlengkapan lain, mumpuni juga pimpinan kan. Bagaimana mana tahu ada dari Poseringan Provinsi untuk membeli perlengkapan videografi atau kamera yang bagus, ya kan, sehingga didukung SDM yang mumpuni, didukung oleh peralatan yang canggih kan begitu. Jadi kita nggak malu-malu lagi nih untuk men-share ke masyarakat atau apalagi terkait publikasi tersebut. Jadi saya nggak panjang lebar, ada dua yang mungkin ke depan menurut tahu bisa dibantu oleh pimpinan ke RI mengenai hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tepuk tangan untuk Simalungun. Salah satu staf humas yang paling lama setahu ya, di Fitri ya. Pelatihan berapa kali gitu ya? Terlalu sering. Bentar. Sebenarnya bang, aku pun seingatku, ya bang Tete ya, di periode yang lalu juga itu latihan humas itu banyak kali ya, banyak kali bang. Itu mungkin karena ruling apanya, stafnya berpindah-pindah. Kurasa yang paling sering jalan-jalan itu Mia, staf humas. Pelatihan itu secanggih-canggihnya staf humas. Mungkin itu bang evaluasinya. Aku sih bisa langsung menjawab itu karena aku dulu koordinator humas. Dari 2017 salah satu paling sering dilatih itu staf divisi humas. Penggunaan teknologi, pengelolaan media sosial, pengelolaan banyak kali ya Des ya. Banyak kali. Mungkin penguatan di internal aja supaya yang diberangkatkan itu orang yang tepat, jangan diganti-ganti. Nah itu mungkin ya. Oke. Yang lain teman-teman ada atau dari staff kita sedang setara ini, nggak usah khawatir ada pimpinan apa segala macam. Yang penting etikanya
kita gunakan. Ayo, ada masukan. Maunya gini lah Pak. Kalau soal peralatan tadi udah bisa kujawab langsung. Itu butuh perjuangan itu. Perjuangan anggaran nanti lah kita upayakan. Ya Bapak. Mami, Mi. Apa yang sebenarnya menjadi masukan, evaluasi? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Nasution, staf Kabupaten Bawaslu Kabupaten Labuan Batu. Mungkin untuk sejauh ini sudah mencukupi. Cuman hanya saja kami boleh minta masukan khususnya di kalangan staf untuk progres tahun 2025 dan selanjutnya, penambahan staf yang untuk membidangi humas, dalam arti jangan lagi kami joker, yang mana tadi walaupun fasilitas ala kadarnya milik sendiri, bekerja sendiri, internet sendiri kalau di luar kantor, edit sendiri, posting sendiri, rilis sendiri, nilai sendiri. Jadi harapannya tahun ini kami memiliki rekan kerja yang khususnya membidangi IT yang tangguh. Bagaimana konten-konten kreator Bawaslu itu mencukupi, dipandang dan dinilai oleh masyarakat luas. Tidak hanya alat yang penting posting, yang mana khususnya Labuan Batu saya sendiri yang setiap harinya menghadapi puluhan wartawan menjawab konfirmasi tanpa ada embel-embel tadi dibilang. Makanya kalau insya Allah Bang Nay nyaman, khususnya Labuan Batu, rekan-rekan wartawan hampir setiap hari, khususnya saya duduk dengan ketua PWI Labuan Batu, ketua IJTI Labuan Batu. Jadi alhamdulillah tayangan media yang terbit dan tayang di Kabupaten Labuan Batu asli rilis saya sendiri tanpa copy paste pimpinan maupun wartawan dari luar, asli itu diambil oleh media. Tinggal hanya tergantung wartawannya konfirmasi ulang apakah ini sudah pas punya si Fahmi. Apabila pas, insya Allah tayang pimpinan, baik media analisa, media online, tanpa ada copy paste dari media manapun. Mungkin itu ada, mungkin fasilitas. Kami juga mendoakan pimpinan sehat, mampu memperjuangkan fasilitas untuk peningkatan kinerja kehumasan, biar lagi tidak ada lagi dalam kantong handphone masih panas kemana-mana mencari tas untuk cari handphone baterai kami pimpinan. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada salah, mohon ampun kepada Allah. Nasum bilang gorib, tawassil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tepuk tangan untuk kami. Bu Eli, bisa nggak kita misalnya per kabupaten kota itu memberikan sesuatu dengan nilai katakanlah dia 10 juta barang, misalnya handphone kalau 23 kali 10 330 juta. Enggak ada, rumah saja ada. Itu PPID. Berarti kalau ada anggarannya bisa. Memang bisa beli handphone gitu. Ya. Sebenarnya itu, Bo. Nanti kita perjuangkan nih. Mudah-mudahan ke depan 30 juta nih. Harusnya bisa. Handphone harga 10 juta nggak panas lagi kan nih di kantong. Kalau handphone harga 10 juta masih panas nggak tuh di kantong?
Enggak lagi ya, enggak. Udah bisa kerja ya. Memang betul yang dibilang Pak itu. Makanya sejak awal mohon maaf sama kawan-kawan secara khusus ke Kodim. Saya bangun komunikasi itu justru lebih banyak ke staff. Kenapa? Karena saya tahu bahwa teman-teman staff ini teknis dan dia paham sudah. Dia sebenarnya tahu apa yang harus dikerjakan. Ke depan mudah-mudahan bisa kita dibantu sama abang-abang ketua yang ada di sini, Bawaslu provinsi. Mudah-mudahan kalau kata Aili tadi bisa, mudah-mudahan ke depan bisa lah. Nanti kita cari anggarannya. Daripada SPBD lebih bagus beli handphone Fahmi. Enak lagi dengarannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fahmi dulu. Oke. Ada dari abang-abang kasek. Abang-abang kasek lah dulu. Ada enggak? Abang kasek dari bendahara. Bagaimana membangun harmonisasi di internal? Ada? Atau dari Kak Eli ada? Selaku kasek dulu di Binjai ada? Bisa? Bagaimana ini? Bangun harmonisasi di internal Kak. Oh, maghrib dulu. Atau ini lagi. Berarti maghrib dulu baru pembagian. Oke, baik. Ya udah kita tawarkan aja opsinya ya. Kita lanjut. Oke. Ya sudah, kita setuju lanjut? Setuju, oke. Baik, kalau tidak ada lagi dari teman-teman, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada teman-teman, masukannya luar biasa. Itu semua sudah dicatatkan Anju, mudah-mudahan kita bisa kerjakan itu. Nanti secara khusus kepada Kodim Humas saya akan cari waktu untuk bisa ngumpulin teman-teman. Kita akan perjuangkan soal yang tadi disampaikan teman-teman, operasional atau apapun namanya, untuk siaran pers, konferensi pers dan kelengkapan, serta sinergi komunikasi antar divisi dan dengan sekretariat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Desi. Baik, terima kasih Pak Kodim. Demikian tadi diskusi kita Bapak Ibu semua. Mungkin ada saya titip sedikit ya, kebetulan berhubungan. Jadi betul yang dibilang Fahmi tadi, kita butuh itu berangkat ya. Saya sangat setuju.